Kali ini kita duduk bersama kawan kita Ishak Simangunsong dan saya sendiri Wendri Munte. Kali ini kita akan membahas tema yaitu moralitas dengan judul ketaatan mendatangkan berkat. Sebelum kita membahas ketaatan dan berkat, saya ingin menanyakan kepada Ishak, sebenarnya apa sih hubungan antara akal dan emosi? Yap, berbicara tentang hubungan akal dengan emosi, manusia itu diciptakan untuk menjadi seorang pemikir. Ya, setidaknya orang-orang pasti dibekali dengan rasio agar dia dapat menganalisa setiap peristiwa, fenomena, ataupun kejadian dalam setiap kondisi yang terjadi dalam hidupnya. Selain rasio dan akal untuk berpikir, manusia tentu punya perasaan dan juga emosi. Nah, emosi ini adalah hasil dari keputusan yang ditetapkan oleh perasaan manusia itu sendiri. Ketika emosi berada dalam kendali penuh personal, maka setiap situasi juga akan terkendali. Dengan demikian, tidak ada emosi sebenarnya yang berada di luar batas sadar seseorang. Rasio membawa kita untuk membentuk emosi yang mutlak berada dalam kendali pikiran kita. Emosi dapat digunakan dengan benar jika kita mampu memaku pemikiran yang rasional dalam setiap kondisi yang terjadi. Ya, yang pasti itu harus dikaji secara logis dan bukan dengan perasaan pribadi, atau kita bisa bilang istilah baperan lah. Nah, seseorang akan menerima keputusan yang sesuai dengan emosi yang diterapkan. Berpikir juga adalah proses untuk menjauhkan kita dari pola pikir, untuk membela diri kita atau mementingkan diri sendiri, menganjurkan keinginan kita dan menjunjung tinggi ego. Nah, saya pernah dengar seseorang berkata, ini dari istilah bahasa Latin yang berkata omnia causa flunt, artinya everything has a reason. Artinya setiap hal itu terjadi atas sebuah alasan. Karena setiap hal pasti punya alasan. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita bisa memiliki konsekuensi yang buruk atau konsekuensi yang baik. Bisa memberikan sebuah kemajuan kepada kita atau memberikan perubahan yang baik, tapi juga bisa menjadi bencana atau malapetaka untuk kita sendiri. Nah, ilmu sebenarnya adalah anjuran untuk hidup dalam harmoni. Artinya semua alam itu punya keseimbangan. Dan kita memang hidup dalam hukum alam yang seimbang. Langkah ini sebenarnya usaha untuk membangun kelayakan untuk hidup yang utuh dan pantas dihidupi. Nah, berhubungan dengan hal ini, Socrates pernah berkata, hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Hal ini merujuk pada rasa dedikasi yang mutlak untuk menunjukkan bahwa manusia itu benar-benar hidup. Manusia akan mengalami banyak sekali metafora yang akan mengisi dan mempengaruhi pola pikirnya. Untuk itu, akan dibutuhkan sebuah kemampuan untuk beradaptasi. Adaptasi ini yang kemudian akan membantu kita dalam memproses sebuah kejadian atau peristiwa dalam hidup kita. Kira-kira begitu. Oh, berarti semua memiliki alasan dan manusia itu sendiri yang memiliki emosi yang menggebu-gebu. Nah, ada juga asumsi yang mengatakan bahwa orang yang semakin berilmu akan menjadi seorang pembangkang. Jadi, apa tanggapan Ishak mengenai hal itu? Nah, untuk menanggapi hal itu, sebenarnya berilmu itu tidak semua dengan akal. Tidak semua orang yang berilmu menggunakan akal. Iya, dia benar belajar, tapi dia hanya mementingkan hafalan, mementingkan teori-teori, tapi dia mengesampingkan kemanusiaan. Artinya dia harus lebih
mempertimbangkan lagi, untuk melibatkan perasaannya, untuk melibatkan emosinya, untuk memikirkan suatu hal. Nah, biasanya orang-orang dengan seperti itu tidak memiliki orientasi berpikir yang cukup dalam tentang bagaimana etika dijalankan dalam menanggapi suatu hal. Iya, memang menjadi pintar itu biasanya akan menjadi ahli dalam suatu teori, menjadi ahli dalam suatu praktik. Tapi orang itu biasanya tidak dapat menerima teori dari orang lain, lalu mengedepankan emosi, lalu memberikan penolakan secara radikal. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita harus paham dulu beberapa pendapat dari ahli-ahli yang bisa kita bilang cukup pemikirannya cukup relevan untuk kita gunakan. Seorang filsuf dari Pelea, itu daerah Italia kalau tidak salah, namanya Zeno, dan bahkan ada lagi namanya Chrysippus. Itu mereka memikirkan bahwa alam ini memang seimbang, jadi setiap hal itu ada hitamnya, ada putihnya, ada baiknya, ada buruknya. Itu tidak hanya dalam bagian fisik, tapi juga bagian spirit. Ya, itu selalu berujung pada keseimbangan. Orang-orang dengan rasio yang tinggi akan mempertimbangkan setiap hal, lalu kemudian mengeksekusinya. Namun beberapa orang itu terlalu gegabah untuk memberikan keputusan atas atas respon mereka dalam menanggapi sebuah permasalahan atau konflik. Oposisi itu biasanya sebagai hasil dari penolakan yang berlandaskan kemarahan, dan itu melawan alam. Kira-kira begitu. Nah, berarti seperti yang Isa katakan, bisa dikatakan orang yang memberi ilmu itu menggunakan emosi dan tidak menggunakan akal, karena mereka sering memberikan perlawanan jika tidak sesuai dengan hati dan keinginan mereka. Nah, yang selanjutnya yang saya tanyakan kepada Isa, kita ini kan sebagai mahasiswa teologi, bagaimana respon kita sebagai mahasiswa teologi untuk memberikan respon yang baik, atau paling tidak bisa menanggapi sebuah perintah untuk menjadi seorang yang taat? Oke. Nah, untuk menanggapi stigma itu, kita harus memikirkan sebuah konsep untuk dapat taat terhadap aturan, dan bahkan hukum baik itu dalam ruang lingkup sosialnya maupun dalam ruang lingkup dunia teologi. Sejatinya ketaatan menjadi cara yang paling indah untuk menanggapi peran kasih Allah dalam dunia. Kalau menurut saya pribadi, sudah selayaknya manusia mulai memikirkan bagaimana menghadirkan pertimbangan analisa dalam konflik untuk mempertajam efisiensi keputusan yang akan ditetapkan. Apalagi kita yang berada di ruang lingkup teologi, artinya kita harus penuh pertimbangan bagaimana cara kita memerankan kasih Allah di dunia ini, menjadikan dunia ini menjadi surga yang bisa kita lihat. Dalam hal ini perlu juga pertimbangan alasan dan hubungan kausalitas. Sebagai seorang Kristen yang taat, sumber dari keputusan akan berasal dari perbekalan kuasa dan kehadiran Kristus untuk menjadikan ketaatan yang benar-benar tulus. Manusia hidup untuk mengabdi pada Allah melalui kuasa roh yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan. Kira-kira begitu. Oke, demikian hasil perbincangan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.